Demokrasi adalah bagian dari proses politik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang akan membawa kita 5 tahun, ya, 5 tahun ke depan. Kalau kubu 6 ya. Kalau kubu 6 tahun. Ya, kalau kubu 6 tahun. Artinya, jadi kualitas demokrasi itu harus dibarengi dengan kualitas pemerintahan yang akan terbentuk nanti. Artinya bagaimana agar demokrasi kita itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat bisa sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur netizen, apa kabarnya Anda? Di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini yang saya hadirkan nanti ada di hadapan saya tokoh muda Nahdlatul Ulama atau tokoh muda NU yang nanti kita akan berbincang ngobrol tentang membangun kesadaran berdemokrasi. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 22 Oktober yang akan datang di Kabupaten Cirebon ada 100 desa yang akan menggelar pemilihan kubu serentak. Kemudian disusul di bulan Februari 2024 akan digelar pesta demokrasi secara nasional, yaitu baik pemilihan serentak ya, baik pemilihan legislatif juga pemilihan presiden. Nah, nanti bagaimana akan saya obrolkan kesempatan kali ini dengan tokoh muda NU. Ada Kang Jamaluddin Muhammad. Apa kabarnya Kang Jamal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Ini saya dapat info ini bolak-balik, masih tetap bolak-balik Jakarta Cirebon ini. Iya. Walaupun sudah diem di Cirebon sebetulnya itu ya. Oke. Saya manggil Kang atau Gus nih? Kang aja. Oke, Kang Jamal. Iya. Oke, Kang Jamal. Ini berkaitan dengan kesadaran berdemokrasi ya. Anda sebagai tokoh muda NU yang sering bergelut dengan akar rumput ya. Topiknya pun kesempatan di podcast kali ini membangun kesadaran berdemokrasi di akar rumput. Nah, ini tentang kesadaran berdemokrasi itu dibangun atas dasar apa sih? Pertama, bahwa demokrasi itu sambil diminum, ya, Kang Jamal. Ya, terima kasih. Bahwa demokrasi adalah salah satu pilar bangsa kita ya. Salah satu alasan kenapa bangsa kita ini. Ini yang deket ini Gus, Ya, yang park ini ya. Gus. Artinya ini adalah alasan keberadaan bangsa kita. Salah satunya adalah karena masyarakat kita adalah atau pemerintahan kita harus dibangun berdasarkan pemerintahan yang demokratis. Pasal 4 ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Keempat. Itu kan demokrasi ya. Nah, demokrasi adalah prinsip dasar negara kita, dan negara kita dibangun atas dasar pemerintahan yang demokratis. Nah, itu harus disadari dulu oleh masyarakat kita. Nah, demokrasi adalah antitesa dari kepemimpinan teokratis, kepemimpinan yang atas dasar ketuhanan ya, pemerintahan yang representasi penjelmaan dari pemerintahan Tuhan. Nah, demokrasi ini adalah antitesanya. Kalau teokrasi itu antroposentris, teosentris. Kalau demokrasi itu antroposentris. Jadi kepemimpinan rakyat. Jadi kepemimpinan yang dibangun dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Nah, karena jadi perbedaannya antara kepemimpinan teokratis dengan demokratis. Kalau teokratis itu kepemimpinan berdasarkan kekuasaan. Kalau demokratis itu kepemimpinan berdasarkan kerakyatan. Kepemimpinan rakyat. Ini bedanya. Itu bedanya. Jadi kepemimpinan bukan atas dasar kekuasaan, baik kekuasaan satu orang atau kekuasaan sekelompok orang, misalnya oligarki gitu. Iya. Tapi kepemimpinan bersama inilah yang salah satu menjadi cita-cita founding father kita. Kenapa memasukkan pilar demokrasi itu menjadi salah satu dari pilar dasar, 5 pilar dasar negara kita. Itu ya. Itu. Oke. Dan ini kalau demokrasi masyarakat kita kan tahunya nih di akar rumput nih. Ini A, ini B, ya wajar katanya lagi demokrasi begitu. Itu sebetulnya
elan vital dari demokrasi sendiri apa sih, Kang Jamal? Ya toleransi ya. Itu bagian dari Ah. demokrasi adalah toleransi, juga penghargaan terhadap orang lainnya, seperti ya itu pilihan kita, itu demokrasi. Kemudian yang kedua adalah ya hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya? Iya misalnya ya pilihan saya si A, ya silahkan pilihan orang lain si B, itu hak asasi dia untuk memilih berdasarkan pilihan dia sendiri. Yang terpenting dalam demokrasi, karena dalam demokrasi itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak pilihan orang masing-masing. Karena itu kita harus bersikap toleransi terhadap pilihan orang lain. Gitu. Hanya saja yang perlu dipahami menurut Jadi saya, meniscayakan itu ya, pokoknya berbeda. iya. Perbedaan itu hal yang lumrah, hal yang biasa dalam demokrasi. lazim itu iya. ya. Dan itu keniscayaan dalam Keniscayaan, demokrasi. Ya. Jadi perbedaan, kemudian ya perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya di dalam demokrasi. Ketika kita menyediakan perbedaan, ya kita kembali lagi ke kepemimpinan otoriter kan. Dan itu tidak diharapkan. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Jamal ini kan substansi sudah ini betul gitu ya, bahwa marwahnya begitulah ya. Nah ini hal-hal demikian harusnya ini kalau saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan Kang Jamal, kita ini berdemokrasi itu kan eksistensi dan juga kita harus kesadarannya itu koeksistensi gitu kan. Iya. Dan ini harus dimiliki oleh siapa nih Kang Jamal? Hal-hal demikian harus dimiliki oleh penyelenggara demokrasi itu sendiri. Baik penyelenggara pemerintahan, misalnya lembaga-lembaga aparatusnya atau masyarakatnya. Tapi yang terpenting adalah bahwa dalam kepemimpinan demokratis atau dalam kepemimpinan demokrasi itu menjunjung tinggi hak-hak rakyat, menjunjung tinggi aspirasi rakyat. Jadi kepemimpinan yang ada itu bukan kepemimpinan untuk menguasai rakyat, tapi kepemimpinan atas dasar aspirasi dan keinginan dari rakyat. Termasuk hak politik. Termasuk hak politik. Dicalonkan dan mencalonkan. Iya, dicalonkan dan mencalonkan itu adalah ya, bagian dari demokrasi. Dipilih dan memilih. Iya, betul. Iya kan? Betul, itu betul. salah satunya itu, Iya, Kang Jamal. iya, salah satunya itu. Hanya saja problemnya kan kita ini ibaratnya masih demokrasi prosedural saja. Belum Maksud Kang Jamal, substansial. demokrasi Ya, prosedural? Kan demokrasi prosedural itu jadi elemen-elemen dalam demokrasi itu sudah kita penuhi semua. Ada partai politik misalnya, ada lembaga-lembaga. Instrumennya sudah ada gitu. Instrumen demokrasi, pemilihan secara langsung, kemudian one foot one man gitu lah, sudah ada lah. Penyelenggara pemilunya dari Bawaslu, KPU itu sudah ada semua. Secara kalau kita mengklaim bahwa negara kita adalah negara yang paling demokratis, misalnya kedua setelah Amerika lah, di dunia ini ya. Di dunia ini kita sudah sah. Secara prosedur. Secara prosedur sudah sah. Kita klaim itu sudah sah karena memang kita ya negara demokrasi, negara demokrasi. Artinya kebebasan berpendapat, terutama sekarang apalagi ada media sosial kan, orang ngomong apa saja, media tidak dibatasi, tidak dikontrol oleh pemerintah. Kita sudah demokratis. Syarat rukunnya itu sudah memenuhi sebagai negara demokrasi. Tetapi apakah demokrasi itu berdampak kepada ini masyarakat? Ya, persoalannya. Jadi ini arahnya nanti ke kualitas demokrasi. Ya betul. Kualitas... Sila kelima nanti keadilan sosial. social justice itu adalah bagian dari cita-cita demokrasi. Makanya Soekarno itu ketika berpidato merumuskan Pancasila itu ya dari kelima sila itu harus saling berkelindan, saling mendukung antar satu dengan yang lainnya karena tidak bisa dipisahkan. Ada sekuensial ya antara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau nasionalisme kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial itu harus saling mendukung. Oke, Kang Jamal, ini kualitas demokrasi, ya kualitas demokrasi itu kan tidak dibangun instan ya. Iya, nah, betul. Ini berdasarkan apa ini, Kang Jamal? Kira-kira mengakui perbedaan, kemudian juga perbedaan pilihan maksud saya, Iya. kemudian juga
mengakui bahwa setiap orang juga berhak untuk nyalon dan dicalonkan gitu. Ini didapat dari kesadaran itu gitu atau didapat dari apa itu? Ya itu butuhnya pendidikan politik. Pendidikan politik. Harusnya pendidikan Education, politik. ya? Iya, education itu. Pendidikan politik itu harusnya dimulai ya minimal kita kan punya partai politik. Nah, partai politik itu harusnya berperan. Iya, memang salah melakukan satunya pendidikan politik. fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik kan. Iya. Pendidikan politik juga bisa dimulai dari dari sekolah ya. Harusnya ada kurikulum soal pendidikan politik kalau menurut saya agar kita dewasa dalam berpolitik. Dewasa dalam berpolitik. Gitu Kadang ya. sebetulnya representasi dari demokrasi kalau kita mau melihat kualitas demokrasi kita itu ya kita lihatlah kalau misalnya demokrasi liberal itu lihat di media sosial saja kalau menurut saya media sosial itu kalau ada kepemimpinan demokrat itu contoh dari demokrasi liberal. Orang mau ngomong apa saja di situ. Dan ya karena saking bebasnya sehingga seolah-olah tidak terkontrol. Demokrasi liberal kan Kalau seolah-olah kita demokrasi Pancasila iya, ya. kalau kita kan demokrasi Pancasila kan. Artinya ada prinsip-prinsip tertentu yang memang harus kita pegang gitu. Lah di media sosial itu seringkali ada toxic ya. Contohnya misalnya apa itu, kepentingan toxic itu? Iya, toxic. Ya semacam penyakit demokrasi lah. Ada penyakit. Kalau saya meminjam istilah Profesor Komarudin Hidayat itu cacat demokrasi. Iya, cacat demokrasi ya. Iya. Gitu. Iya, tapi apapun demokrasi kita ya, cacat atau apa ya, ini pilihan yang terbaik saat ini pilihan katanya. yang terbaik di Saat antara ini. pilihan-pilihan yang lain, iya kan. Setuju, Ya, Kang Jamal? Setuju saya, setuju sekali. Jadi ya kita misalnya mau kembali ke pemimpinan otoriter misalnya era Orde Baru misalnya yang semua media massa dikekang, Diberangus. orang ngomong saja itu harus berpikir 1000 kali kan, orang ngomong politik dilarang mengkritik kan. Saya kira ini bagian dari demokrasi ini, terlepas dari kekurangan-kekurangannya, ini adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Hanya saja kita jangan berhenti pada demokrasi prosedural, tapi harus ke demokrasi yang substansial. Substansial gitu. ya. Ini yang kita masih proses itu. Dan perlu dicatat lagi bahwa berdemokrasi ini kan selama ini dipahami hanya demokrasi politik saja, hak dan politik ya. Padahal demokrasi ekonomi juga. Oh, melampaui itu. Iya, melampaui itu. Itu kan bagian dari satu kesatuan artinya. Misalnya bagaimana itu, Gus? Dan berdemokrasi Kang Jamal. artinya bahwa rakyat juga punya akses terhadap ekonomi, sama rata, sama rasa. Itu yang terpenting, keadilan sosial itu. Jadi jangan sampai perekonomian kita hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itu namanya belum demokratis, ya? Belum demokratis. Misalnya oligarki itu bukan hanya di dalam politik saja, oligarki politik, misal penguasa, tapi oligarki ekonomi juga. Ya. Dan ini menurut Stiglitz ya, salah satu pemenang Nobel ekonomi saat ini, ancaman terbesar demokrasi kita saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Karena ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Rusaknya demokrasi salah satunya karena adanya ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan menyuburkan praktek apa itu? Akhirnya menyuburkan praktek-praktek yang politik pun hanya dikuasai oleh segelintir orang, oligarki politik itu. Ya saya salah satu contoh lah. Kenapa misalnya pilihan capres cawapres kita hari ini hanya orang-orang tertentu saja? Siapa yang memilih itu? Ya lulu lagi, siapa yang menguasai? Iya lulu lagi. Instrumen demokrasi kita, instrumen kekuasaan kita itu banyak dikuasai oleh oligarki kita hari ini. Siapa yang menguasai misalnya media mainstream hari ini? Siapa yang menguasai lembaga-lembaga survei hari ini? Iya. Misalnya kok yang muncul itu saja orangnya dari mana gitu kan? Iya kan. Itu yang kita sebut biasanya dengan konglomerasi politik di situ Iya, Oke, Kang Jamal, kalau kita kaitkan nih
22 Oktober kan bentar lagi nih ya. Iya. Ini kan pilihanku serentak di Kabupaten Cirebon. Kalau kita kaitkan dengan itu Kang Jamal, di masyarakat kita di akar rumput seperti apa? Menurut Kang Jamal yang banyak bergelut dengan masyarakat Iya. akar rumput itu, Kang Jamal. Jadi di desa ini kan kita kan lebih dulu ya menerapkan demokrasi secara penuh, maksudnya Iya, kan secara iya, langsung, secara penuh langsung gitu ya. ya, secara Lewat langsung pemilihanku ya. itu Iya, ya. dalam pemilihanku kan demokrasi apa secara langsung itu kan dari desa sebelum sebelum pemerintahan kita ya, dari pusat, provinsi maupun daerah. Dan harusnya masyarakat ini lebih terbiasa, harusnya ya lebih terbiasa dengan iklim demokrasi yang biasa kita lakukan selama 5 tahun itu, ritual tahunan. Ritual ya. 5 tahunan itu ya. Ritual 5 tahunan itu. Hanya saja kan kalau di daerah itu kan gesekannya lebih kuat dibanding di pusat. Di desa itu? Iya, karena kan di lokal itu. Iya, di lokal itu karena kepentingannya kan secara langsung. Saya Dan memilih secara psikopolitik juga ini ya lebih dekat mungkin iya, ya. lebih dekat. Lebih Secara dekat. politik lebih dekat. Jadi secara emosional Iya. itu makanya konfliknya bisa lebih Lebih tajam. lebih tajam dibanding kontestasi politik di tingkat Iya, pusat karena maupun pusat daerah. kan jaraknya jauh gitu ya. Iya. Secara emosional juga Iya, misalnya iya. diolok-olok misalnya calon si A itu jelek Ya, misalnya. diolok-olok, Iya, orang dia itu- modal gitu Iya, orang misalnya. dia modal itu ya biasa saja kan. Biasa. Atau tingkat emosinya pun tidak terlalu tinggi dibanding di daerah, orangnya kenal, apalagi saudara gitu Iya. kan. Nah, iya, caleg melarat Iya. katanya misalnya. Iya misalnya. iya. Dan kan? kalaupun kalah kita berhadapan terus setiap hari gitu Iya, dengan orang-orang yang selama ini itu. Jadi Iya, jadi menurut Kang Jamal untuk menuju ke kualitas demokrasi itu apa sih ininya? Kesadaran itu? Iya, membangun kesadaran Membangun demokrasi. kesadaran, ya. Salah satu membangun kesadaran demokrasi adalah menanamkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak. Itu ya. Iya, memiliki hak politik, hak-hak yang lain lah. Dan hak di sini bukan melulu yang punya modal kan? Bukan, Siapapun bukan, gitu siapapun. kan? Nah, hak itu ya setiap orang lah. Hanya saja kan memang kita ini dirusak oleh ya salah satu toksik lagi adalah money politik itu. Politik uang ya, politik tentu uang ini yang itu. merusak ya. Itu yang merusak itu. Jadi politik uang itu merusak kualitas demokrasi kita sehingga yang terpilih ya bukan betul-betul representasi dari rakyat, tapi Betul. ya karena dia punya modal, sehingga dikapitalisasi. Jadi yang muncul pemimpinnya itu adalah pemimpin Atau wakil yang rakyat kita. wakil rakyat kita bukan pilihan rakyat yang sesungguhnya itu. Nah, inilah Miliar itu, milih dibayar. Iya. Iya, iya kan? Iya, Iya kan miliar. Iya, miliar. milih Milih dibayar. Atau NPWP. Iya, apa itu? Nomor piro wani piro. Oh. Ya ada yang bilang begitu, Kang Iya, Jamal. iya. Nomor piro wani piro. Jadi menurut Kang Jamal ini kesadaran Iya. ya, kesadaran. Iya, itu Kesadaran bagian dari masyarakat. pendidikan politik. Iya. Benar bahwa money politik itu dampaknya tidak hanya 5 tahun sesungguhnya, bukan hanya 5 tahun, tapi Dan ini berdampak sistemik. ya, politik sistem- uang itu. Iya, dampak sistemik menurut Berbahaya saya. tidak Iya, menurut Kang Jamal? sangat berbahaya. Politik itu sangat berbahaya sekali karena kan misalnya kalau Plato ngomong bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah terpilihnya orang bodoh misalnya, itu kan. Itu Plato itu Iya, kan. iya. Kalau nggak salah Plato ya Plato, yang ngomong Plato, begitu bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah terpilihnya orang bodoh. Ya itu tadi cacat demokrasi Iya, itu ya. iya, karena asasnya kan siapa yang banyak, ya asasnya kan mayoritas dalam Iya. demokrasi asasnya kan May- mayoritas. mayority ya, Iya, mayoritas. mayoritas itu. Lah mayoritas itu belum tentu sebanding atau tegak lurus dengan kualitas, itu kira-kira ya. begitu. Mayoritas Jadi, itu iya. tidak tegak lurus, Iya, tidak berbanding lurus lurus ya, dengan dengan kualitas. Iya, Kadang-kala mayoritas begitu, itu, mayoritas itu kan. Kuantitas dan kualitas itu kadang bertolak belakang, kadang gitu ya, meskipun tidak semuanya begitu, tapi ya dalam yang terjadi dalam demokrasi kita kadang begitu. Popularitas itu kadang kan begitu. Kita ini
lebih mendewakan popularitas Iya. kan. Dia populer belum tentu dia berkualitas kan. Orang yang populer itu belum Iya. tentu berkualitas, tapi karena demokrasi kita mengandaikan bahwa yang terbanyak ada yang terpilih, maka yang didorong yang populer. Popularitas, Popularitas, memiliki popularitas. iya. Padahal tidak berbanding lurus Terus dengan elektabilitas. Elektabilitas gitu. Itu ya. Iya, misalnya Namun, begini, ini yang terjadi di partai politik kita yang seharusnya melakukan screening ya, calon-calon siapa, kader-kader siapa yang akan duduk di parlemen itu kan berdasarkan kualitas kan, kualitas yang dimiliki oleh partai politik itu. Tapi karena mereka khawatir suaranya sedikit sehingga didoronglah orang-orang yang memiliki Iya. popularitas. Jadi mengejarnya elektoral. Iya, ya. menyeksnya elektoral gitu. Iya, Terlepas elektoral. dari apakah kadernya nanti akan terpilih atau tidak, atau partai itu dipenuhi oleh kader atau tidak, ya itu nggak masalah. Yang penting dia banyak kursi Iya, di elektoral DPR. ya. Elektoral itu, jadi orientasinya adalah elektoral gitu. Ini kembali ke kesadaran berdemokrasi. Jadi sebetulnya masyarakat di desa itu terhadap apa yang disebut term-term demokrasi itu udah biasa gitu. Udah biasa sesungguhnya ya. Disadari atau tidak ya bahwa iklim demokrasi itu sebetulnya sudah terbentuk di masyarakat kita. Berarti di desa kita dari dulu. Iya, dari dulu. Cuma ada efek negatifnya begini nih, Kang Jamal. Misal saat bentar lagi kan pemilu legislatif nih. Oh asik, nanti kayak pilihan kuwu katanya. Pilihan kuwu kita kan identiknya ya salah satu provinsi dalam hasil survei beberapa waktu yang lalu, salah satu yang banyak mempertontonkan politik uang itu adalah Jawa Barat, ya kan? Jawa Barat salah satunya, Kang Jamal. Nah, mungkin ini karena pilihanku itu, Kang Jamal. Iya, ya bisa jadi ya karena memang, tapi saya tidak berbicara dalam berbasis data ya. Saya ini perlu disurvei, perlu diteliti lebih lanjut bahwa kos politik di tingkat desa itu lebih besar dibanding kos politik di tingkat daerah ataupun ya kalau provinsi nasional mungkin ya, ya misalnya mencalonkan DPRD itu kosnya belum seberapa dibanding mencalonkan kuwu gitu, kira-kira begitu kualitasnya kalau dibanding DPRD ya ya kan, mungkin karena di kuwu kita ketahui, Kang Jamal, masyarakat begitu dimanjakan sekali gitu ya. Iya kan, ya begitu dimanjakan sekali, apalagi misalnya pencoblosannya itu setelah Idul Fitri. Jadi bulan puasa itu buka puasa di calon kuwu gitu ya. Ya tapi masyarakat taunya bahwa ketika jelang pemilihan kuwu nih, iya kan, wah demokrasi katanya. Iya, tapi menurut Kang Jamal, ini pertanda masyarakat kita sebetulnya sudah sadar nggak? Pilihan beda kan, ya demokrasi katanya kan. Iya kan? Bagus itu. Itu bagus harus, ya. Itu bagus menurut saya. Ya sudahlah, kita berdemokrasi saja. Iya artinya, kan? Siapapun pilihannya, nanti mudah-mudahan bisa membawa kepentingan bersama. Hanya kadang begini, di masyarakat itu kadang ketika pemimpinnya sudah terpilih atau kepala desa terpilih, maka dia hanya merawat konstituennya saja gitu, hanya merawat pemilihnya saja. Kemudian yang bukan pilihannya, yang bukan. Ini yang harus sadar itu bahwa setelah jadi orang nomor satu di desa, jadi kuwu di desa, itu berarti kuwu untuk semua. Iya, kuwu untuk semua gitu kan, ya. Karena kan dia terpilih kan bukan untuk memimpin pemilihnya saja, tapi juga memimpin orang yang tidak memilih dia gitu secara keseluruhan. Itu. Tapi menurut Kang Jamal, dengan demikian sebetulnya di masyarakat kita itu kesadaran untuk ke kualitas demokrasi sudah ada sebetulnya. Melangkahnya sudah ada, sudah hanya ada. saja kita dirusak ya salah satunya oleh money politik uang itu. Politik uang. Jadi kita harus naik kelas berarti. Kita harus naik kelas. Naik kelas gitu ya. Yang ada adalah transaksi politik kan. Transaksional. Iya, transaksional gitu ya, NPWP. kayak tadi NPWP tadi. Nomor biro kan. Iya kan. Iya kan. Terus miliar kan. Mili karena dibayar kan. Gitu. Nah, itu. Dan yang terpenting sebetulnya adalah bahwa demokrasi adalah proses. Gitu. Ya proses gitu ya. Demokrasi adalah bagian dari proses. Demokrasi itu bukan tujuan. Jadi begini Kang, kalau yang netizen, sedulur netizen yang saat ini tengah
menyaksikan podcast saya dengan Kang Jamal berbicara politik uang, jangan-jangan mereka bilang gini, wah itu sih, padahal prakteknya di masyarakat itu tetap Kang bagi-bagi apa itu kan, wah itu Kang Jamal katanya ngomong apa terlalu, itu, iya terlalu idealis, terlalu iya. elitis itu, iya kan, lux itu kan, padahal di masyarakat bawah katanya, dan masyarakat pun harusnya sadar Kang bahwa salah satu, saya pernah baca di hasil survei bahwa salah satu korupsi di Indonesia tidak habis-habis, itu salah satunya ada partisipasi masyarakat dengan yaitu tadi ya, mengharapkan politik uang gitu. Padahal calon ketika politik uang itu ketika terpilih bagaimana uang itu kembali dulu kan? Iya kan, logikanya kan begitu. Iya, logika dagangan begitu kan. Modal politik. Iya kembali. Iya kan? Iya kan, begitu kan Kang? Iya. Ya, jadi salah satunya itu Kang. Kang Jamal setuju nggak Kang? Setuju. Salah satu yang mendorong kenapa kualitas demokrasi kita menurun misalnya. Bukan hanya soal partisipasi politiknya saja, tapi soal aspirasi politik. Ya karena ada money politik itu sehingga mendorong calon-calon yang tadinya di awal dia sudah mengeluarkan dana besar untuk kampanye, begitu terpilih, yang terpikirkan pertama kali oleh dia adalah bagaimana membayar hutang. Bagaimana modal tadi itu, mengembalikan modal yang dia keluarkan itu. Apa ini Kang Jamal? Karena mungkin kita seperti kata Huntington itu ya, Samuel Huntington, bahwa kita itu demokrasi di dunia ketiga gitu. Akhirnya kondisinya demikian menurut Kang Jamal. Ya bisa jadi begitu. Tapi ya memang negara punya konteksnya masing-masing ya. Tapi bisa jadi begitu. Kenapa? Tetapi money politik itu ternyata tidak hanya berlaku di negara dunia ketiga loh, tapi di negara-negara maju juga ada juga money politik. Ada juga gitu. Artinya begitu. Memang ya ini harus salah satu penyakit yang harus dihilangkan. Iya, diamputasi nih Kang. Diamputasi. Karena ini berbahaya kan. Iya kan? Iya, politik uang itu kan Kang. Oke Kang Iya. Jamal ya. Sebelum saya tutup, silakan Kang Jamal, apa yang ingin Kang Jamal sampaikan untuk masyarakat? Silakan Kang Jamal singkat saja, terutama untuk baik Kang Jamal menyampaikan di closing statement untuk pemilihan KUU yang sebentar lagi dan pemilu legislatif juga nanti di bulan Februari. Silakan Kang Jamal. Demokrasi adalah bagian dari proses politik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang akan membawa kita 5 tahun ya, 5 tahun ke depan. Kalau KUU 6 ya. Kalau KUU 6 tahun. Ya, kalau KUU 6 tahun. Artinya, jadi kualitas demokrasi itu harus dibarengi dengan kualitas pemerintahan yang akan terbentuk nanti. Artinya bagaimana agar demokrasi kita itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat bisa sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu saja. Oke, itu saja Kang Jamal. Iya. Ya, dan sedulur netizen, demikian perbincangan saya dengan tokoh muda NU, ada Kang Jamaluddin Muhammad ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di podcast kesempatan kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.